Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari kisah orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, dan akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari Markus 2 ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang kisah seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Lalu Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga dia berjalan normal seperti manusia yang sempurna. Nah, apa yang saya akan bagikan dari ayat ini, saudaraku yang terkasih? Bagian itu berbicara tentang sebuah perjuangan. Bagaimana 4 orang yang menggotong yang lumpuh itu berjuang, dan perjuangan mereka itu sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya mereka berjuang membawa orang lumpuh itu dari rumah dengan berjalan kaki sampai tiba di rumah di mana Yesus Kristus sedang mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi perjuangan mereka yang sungguh sangat luar biasa. Pada waktu mereka tiba di rumah di mana Yesus sedang mengajar itu, orang-orang sudah berbondong-bondong mengelilingi rumah itu, sehingga tidak ada jalan untuk bisa masuk ke dalam rumah. Pintu, jendela, semua tertutup oleh orang-orang. Nah, saudaraku, perjuangan 4 orang itu tidak berhenti. Mereka membuka atap rumah di mana Yesus sedang berkhotbah. Nah, ini yang saya maksudkan tentang perjuangan yang membawa hasil yang membahagiakan. Perjuangan 4 orang yang tidak berhenti. Mereka tidak putus asa. Dan untuk itu, saudaraku, mari kita terus, walaupun saat ini berbeda-beda perjuangan kita masing-masing. Ada yang berjuang untuk melawan rasa sakit, berjuang untuk mencari kebutuhan hidup, berjuang untuk mencari pekerjaan, berjuang untuk mencari jodoh, berjuang. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah menyerah. Nah, 4 orang itu mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang membahagiakan, yang mana orang lumpuh yang mereka gotong itu pulang sudah berjalan kaki. Itu sebuah kebahagiaan, itu sebuah sukacita yang luar biasa, itu sebuah hasil yang sangat memuaskan. Nah, untuk itu, saudaraku, perjuangan itu membutuhkan beberapa hal. Bagaimana kita dalam mengalami perjuangan sehingga perjuangan itu menghasilkan sesuatu yang membahagiakan, memuaskan, menggembirakan. Yang pertama, 4 orang yang lumpuh itu dalam perjuangan itu mereka tidak menyerah. Jadi perjuangan yang pantang menyerah. Dalam perjuangan pasti ada rintangan. Dalam perjuangan pasti ada tantangan. Dalam perjuangan ada masalah. Dalam perjuangan kadangkala kita diperhadapkan kepada jalan yang buntu. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti.
berhenti di tengah jalan. Tetaplah berjuang, tetaplah berusaha, karena selalu terbuka jalan. Selalu ada jalan, apalagi kalau kita berjuang ingin ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Selalu terbuka jalan, asal dalam hati kita jangan ada kata menyerah, jangan ada kata berhenti, jangan ada kata putus asa. Nah, 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh itu, begitu melihat situasi keadaan seolah-olah tidak memungkinkan, seolah-olah tidak ada lagi cara, seolah-olah tidak ada lagi jalan, tetapi mereka tidak menyerah. Dan sebagai upah dari mereka tidak menyerah itu, terbukalah jalan, yaitu dengan membuka atap rumah di mana Yesus Kristus sedang berkhotbah. Yang kedua, perjuangan yang membuahkan hasil yang membahagiakan dan menggembirakan. Bila perjuangan itu, saudaraku, perjuangan itu fokus kepada tujuan. Fokus kepada tujuan. Dan jangan pernah tergoyahkan dengan fokus tujuan yang akan kita capai. Jangan fokus dengan masalah. Jangan fokus dengan tantangan. Jangan fokus dengan persoalan. Jangan fokus dengan kesulitan. Jangan fokus dengan kegagalan. Tapi fokus kepada tujuan, kepada hasil yang akan dicapai. Nah, 4 orang itu fokus kepada bagaimana temannya, sahabat mereka itu sembuh. Bagaimana dia bisa berjalan oleh karena kuasa dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kenapa kita sering kali menyerah, putus asa? Karena kita fokus kepada masalah, fokus kepada kesulitan, tantangan, rintangan. Tapi mari kita fokus, pasti ada jawaban, pasti ada hasil. Ibarat seperti kita akan mendaki gunung yang tinggi, jangan fokus kepada tingginya gunung itu, jangan fokus kepada jauhnya perjalanan menuju ke puncak itu. Jangan fokus kepada batu-batu yang tajam, semak, duri, jurang yang begitu dalam, tapi fokus ke puncak. Fokus bahwa kita akan berada di atas gunung itu, memandang sekeliling. Nah, kalau ini akan menjadi fokus kita, pasti kita tetap berjuang. Yang ketiga, perjuangan itu butuh komitmen, butuh tekad yang bulat. Apapun yang terjadi, tetap berjuang, tetap melangkah. Nah, 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh itu, saya percaya mereka punya tekad, mereka punya keputusan yang matang. Satupun tidak ada yang menyerah, satupun tidak ada yang mengeluh, tapi mereka komitmen bersama-sama. Seandainya 1 orang saja di antara 4 orang itu menyerah, tidak komitmen, saya yakin mereka tidak akan mendapatkan hasil dalam perjuangan itu. Walau mereka sudah banyak berbuat hal membawanya, berjalan kaki, menggotongnya dengan menahan rasa sakit, tapi mereka tidak akan menghasilkan. Perjuangan mereka tidak akan membawa hasil. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku, 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh itu memiliki semangat baja, semangat yang tinggi, semangat yang tak terpadamkan. Butuh semangat, antusias, memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar. Saudaraku, butuh semangat hidup. Jangan lemah.
Dan saya yakin setiap apapun yang sedang kita perjuangkan, apapun itu pasti menghasilkan hasil yang membahagiakan, hasil yang menggembirakan, hasil yang memuaskan. Salah satunya tujuan kita, saudaraku, ikut Tuhan, setia mengikut Tuhan, setia beribadah, karena ada satu hasil yang akan kita terima. Di samping saudaraku yang terkasih, kita masuk dalam kerajaan surga, tempat kehidupan kekal selama-lamanya. Tapi kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku, apapun yang sedang kita alami, perjuangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apakah itu perjuangan dalam sekolah, dalam kuliah, dalam bekerja, dalam melawan rasa sakit, dalam mencari kebutuhan hidup, perjuangan untuk mencari pendamping hidup, apapun itu namanya, tetaplah berjuang. Jangan menyerah, jangan berhenti, jangan berputus asa. Karena di balik perjuangan kita itu ada hasil yang memuaskan. Amin, saudaraku yang terkasih. Tuhan kiranya memberkati kita sore hari yang indah ini. Saya sedang berada di tempat yang sangat sejuk, yaitu dikelilingi pohon sawit. Nah, saudaraku yang terkasih, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mengalami perjuangan, namun ada hasil yang memuaskan. Tuhan memberkati. Shalom.